Inilah akibatnya kalau kurang baca berita tapi ngegas duluan. Yang buatan Cina itu yang varian full mobil listrik yang dipamerkan di IIMS. Varian lain diproduksi di pabrik di Boyolali. Apalagi kalau yang ngomong adalah kader PKS, lebih parah lagi. Nggak ada benernya sama sekali. Satu pertanyaan, kira-kira kalau mobilnya buatan Amerika, PKS bakal ribut nggak? Pastinya nggak. Dubes Amerika aja disambut dengan senang hati kok. Tapi kalau produk Cina wajib protes. Namanya aja PKS. Kalau nggak bikin gaduh, bukan PKS namanya. Banyak yang mencak-mencak karena Jokowi gagal dijatuhkan lewat isu PKI, komunis, utang, oligarki, penundaan pemilu, 3 periode, banyak lagi. Saking puyengnya mereka, SMK dipolitisasi padahal nggak ada kaitan dengan Jokowi. Apalagi ada bau-bau Cina, makin senanglah mereka menggoreng. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Nama SMK selalu identik dengan nama Jokowi. Bahkan banyak yang menuding bahwa mobil SMK ini adalah kendaraan politik Jokowi untuk mencapai kekuasaannya. Tiap kali pilkada atau pilpres, berita mengenai SMK selalu nongol. Bahkan begitu mendengar nama SMK, sebagian orang telinganya sakit dan di otaknya langsung terbayang nama Jokowi. Dan kemudian darah mereka mendidih. SMK memang menjadi tenar karena dipromosikan oleh Jokowi. SMK ini sudah dikait-kaitkan dengan Jokowi sejak dia menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2 Januari 2012, Jokowi yang saat itu masih jadi wali kota Solo menerima mobil SUV produksi siswa SMK di Solo. Mereknya saat itu adalah Kiat SMK. Mobil ini lalu dijadikan sebagai kendaraan dinas Jokowi. Sedangkan mobil dinas sebelumnya yaitu Toyota Camry dikandangkan. Itulah alasan kenapa SMK menjadi populer. Apalagi saat itu Jokowi ikut pilkada DKI. Nama SMK ikut jadi pembicaraan sampai akhirnya Jokowi jadi presiden. Narasi-narasi liar berserak di mana-mana. Jokowi disebut berjanji akan memproduksi massal mobil SMK. Bahkan dikabarkan mobil SMK akan dijadikan sebagai mobil nasional. Saya pribadi nggak pernah dengar Jokowi berjanji apapun soal SMK. Jokowi hanya sebatas mendukung, nggak lebih, nggak kurang. Cuma ya, kalian tahu sendiri kan, kalau kubu sebelah suka menggoreng isu ini, terutama menjelang tahun politik. SMK pada akhirnya dibully habis-habisan karena banyak informasi simpang siur. Entah itu pabriknya, jumlah produksinya, marketingnya seperti apa, jumlah penjualan mobilnya, bikin banyak orang bingung. Dan baru-baru ini publik heboh lagi karena SMK untuk pertama kalinya memamerkan produknya di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS. Mobil yang dipamerkan adalah mobil listrik bernama Bima EV. Ada 2 varian, yaitu varian cargo van dan passenger van. Harganya berkisar 500 jutaan. Nah, yang jadi masalah adalah mobil listrik ini ternyata berstatus CBU atau Completely Built Up Unit, di mana mobil diimpor utuh dari Cina. Kalian udah tau lah, kalau Cina ini bikin banyak orang alergi dan naik darah. Seolah Cina pinjam uang 50 miliar dari mereka tapi nggak bayar. Cina entah kenapa selalu bikin banyak orang resah. Salah satunya mantan pecatan Said Didu. Dia bilang sudah lebih dari 10 tahun bangsa ini dibohongi, bahkan berulang-ulang, dan enggak merasa bersalah. Loh, siapa yang bohong? Dalam hal apa SMK berbohong? Atau apakah Said Didu mau kasih kode kalau Jokowi harus tanggung jawab? Enak aja. Mobil yang dipamerkan di pameran IIMS memang diimpor langsung dari Cina. Bukan berarti SMK hanya menjual mobil itu. SMK sudah memproduksi beberapa varian mobil di pabriknya yang ada di Boyolali. Mobil listrik ini baru pertama kali dijual, sekaligus sebagai tes pasar. Kalau respon pasar bagus dan laris, maka mobil ini bisa diproduksi di dalam negeri tahun ini juga. Saya rasa nggak ada yang salah dari langkah bisnis yang dilakukan SMK. SMK juga baru-baru ini kena fitnah terkait kabar mobil listrik Neta V
yang ternyata rebates dari produksi Hozon Auto asal Cina. Padahal itu tidak benar dan bukan dari SMK. Sebenarnya ribut-ribut soal SMK ini, apalagi soal Cina, ini murni karena mereka alergi dengan Cina. Dalam dunia produksi global, Cina adalah salah satu rantai pasokan terbesar. Jarang ada perusahaan yang bisa memproduksi semua komponen produk secara mandiri. Kita ambil contoh iPhone dari Apple. Apakah kalian pikir semua komponennya diproduksi di Amerika? Ya enggak. Layarnya dipasok oleh Samsung atau LG dari Korea Selatan. Memori atau RAM dipasok dari Jepang. Modul kamera dipasok oleh Sony dari Jepang. Chip untuk prosesor dipasok dari Taiwan. Lalu semua komponen itu dirakit oleh Foxconn di Cina. Begitu juga dengan mobil. Masing-masing komponen pasti ada yang diimpor. Kalau SMK mau mengimpor komponen mobil dari Cina, memangnya kenapa? Kalaupun mau impor mobil utuh dari Cina, memangnya kenapa juga? Nggak ada yang salah kan? Lalu kenapa Jokowi yang disalahin? Padahal Jokowi hanya sebatas mendukung dan mendorong supaya mobil buatan dalam negeri bisa ikut bersaing di dunia otomotif. SMK murni bisnis, nggak ada hubungan dengan politik, nggak ada hubungan dengan Jokowi. Meskipun memang dulu Jokowi promosikan merek ini saat jadi wali kota. Sungguh aneh kalau ada yang nyalahin Jokowi jika ada isu apapun mengenai SMK. Jokowi nggak pernah janji mau bikin pabrik produksi mobil SMK. Jokowi bukan pengusaha otomotif, dia juga bukan pemilik pabrikan mobil. Jauh sebelum itu Jokowi bilang urusan produksi mobil SMK tergantung keputusan dunia industri. Jokowi cuma mendorong supaya mobil itu bisa dikembangkan dan diproduksi massal. Sewaktu jadi wali kota Solo, dia mendorong supaya SMK uji emisi, uji kelayakan jalan, dan lain-lain. Dia mendukung supaya bisa berkembang. Mau diproduksi atau enggak, ya bukan urusan dia. Masa presiden mau bikin pabrik sendiri? Jadi intinya urusan SMK diserahkan kepada industri atau swasta. Dan enggak ada urusan sama pemerintah. Mereka melihat Jokowi pakai SMK sebagai mobil dinas. Tapi entah gimana caranya, sampai bisa muncul isu Jokowi janji bangun pabrik SMK. Ibarat Jokowi, kan sering tuh pakai jaket bomber, pakai sepatu sport, beli motor Royal Enfield. Apakah itu berarti Jokowi harus disuruh bikin pabrik juga? Jokowi endorse dan mendukung, tapi memang dasar kadrun yang otaknya udah korslet, sehingga suka memelintir isu. Ada yang lebih lucu lagi, yaitu PKS, yang ikutan merepet karena isu mobil SMK buatan Cina. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto, dia minta pihak istana bikin klarifikasi dan kasih penjelasan tentang status pembuat mobil SMK. Kata dia, Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar SMK buatan Cina. Jokowi perlu kasih penjelasan ke publik supaya enggak dicap sebagai pembohong. Kalau SMK bukan produksi dalam negeri, maka secara moral dan politik Jokowi harus tanggung jawab. Katanya ini momen yang pas untuk mengusut tuntas tentang mobil SMK. Sekaligus sama-sama buktikan apakah klaim Jokowi selama ini tentang mobil SMK benar atau enggak. Ada implikasi hukum dan politik yang serius. Inilah akibatnya kalau kurang baca berita tapi ngegas duluan. Yang buatan Cina itu yang varian full mobil listrik yang dipamerkan di IIMS. Varian lain diproduksi di pabrik di Boyolali. Apalagi kalau yang ngomong adalah kader PKS, lebih parah lagi. Nggak ada benernya sama sekali. Satu pertanyaan, kira-kira kalau mobilnya buatan Amerika, PKS bakal ribut nggak? Pastinya nggak. Dubes Amerika aja disambut dengan senang hati kok. Tapi kalau produk Cina wajib protes. Namanya aja PKS. Kalau nggak bikin gaduh, bukan PKS namanya. Banyak yang mencak-mencak karena Jokowi gagal dijatuhkan lewat isu PKI, komunis, utang, oligarki, penundaan pemilu, 3 periode, banyak lagi. Saking puyengnya mereka, SMK dipolitisasi padahal nggak ada kaitan dengan Jokowi. Apalagi ada bau-bau Cina, makin senanglah mereka menggoreng. Tapi ini hanya serangan basi, Jokowi nggak janji ini itu sama SMK, cuma mendukung karena ini brand Indonesia. Beda sama One Ibon yang janji warga DKI bisa beli rumah, nggak perlu ngontrak lagi. Jokowi kok disuruh tanggung jawab soal SMK? Mungkin otak mereka ada yang korslet. Atau kalau pinjam istilah Amin Rais,
mungkin sebaiknya periksa kejiwaan ke psikolog. Sakit hati melulu. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan sekalian tuliskan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.